Tetapi kebanyakan para aulia mereka tidak memperlihatkan. Mereka tidak memperlihatkan karomahnya. Sehingga orang nggak tahu terkadang bahwa dia adalah waliyun min auliyaillah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, yang bertakwa, al-akhfiya, yang menyembunyikan diri, yang tersembunyi. Tersembunyi di hadapan masyarakat. Idza ghabu lam yuftaqadu. Jika dia nggak ada, nggak dicari-cari. Misalnya ada acara apa, dia nggak hadir. Maka nggak dicari. Di mana dia? Bisa batal ini acaranya, enggak. Dia nggak ada, ya nggak ada. Salamullah ala al-hadi Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Thnani thalatha. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah wa yastakhilu bidduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hashri wal iqabi wasawabi wan nashri wassirati wal mizani wal hawli wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa min al-bashiri min kulli hukmin sara kadaruri wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa'akthiran min dhikriha bil adabi tarqa bihadha dhikri ala rutabi wa khalli bil khawfa ala rajai wasir li maulaka bila tanai. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan
kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih berbicara tentang nazam yang ke-56, yaitu tentang wali, auliyaullah, para wali Allah. Qala al-muallif wal jinni wal amlaki thumma al-anbiya wal huri wal wildani thumma al-awliya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang siapa itu wali, bahwa wali adalah al-mu'min al-mustaqim fi ta'atillah, seorang mukmin yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mukmin dengan iman yang benar berdasarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian dia istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, senantiasa menjalankan semua yang diwajibkan, baik kewajiban yang zahirah maupun yang batinah, dan senantiasa meninggalkan perkara yang diharamkan, baik yang zahirah maupun batinah. Kemudian dia istiqamah dalam amalan sunnah, meskipun hanya satu jenis amalan sunnah. Maka itulah seseorang ketika itu, maka dia akan menjadi seorang waliullah. Melihat penjelasan yang kita telah jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kunci untuk menjadi seorang wali adalah, yang pertama kali menjadi kuncinya adalah ilmu agama. Nah, tidak ada orang yang bodoh terhadap ilmu agama itu yang akan menjadi seorang wali. Jangankan menjadi seorang wali, menjadi orang yang bertakwa itu saja orang bodoh nggak akan bisa. Nah, kunci daripada kebaikan adalah ilmu agama, pemahaman terhadap ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepada dirinya. Nah, ini kebaikan itu ya kebaikan indallah, derajat yang tinggi indallah, derajat takwa tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang telah memahami ilmu-ilmu agama. Apalagi derajat wilayah, derajat kewalian yang lebih tinggi daripada derajat takwa itu juga tidak mungkin diraih oleh orang yang bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Karena itulah maka Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Mattakhadallahu waliyan jahilan." Allah tidak menjadikan seorang wali dari orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Karena itu jika ada orang nggak pernah belajar ilmu agama, nggak pernah belajar tentang ilmu akidah, tidak pernah belajar tentang ilmu ahkam, fikih, dasar-dasar fikih, kemudian dia mengaku sebagai seorang wali, maka ini adalah hanya sekedar pengakuan yang dusta. Nah, karena seorang wali itu adalah orang yang memahami ilmu agama. Kenapa begitu? Karena syarat untuk menjadi seorang wali kemarin yang pertama dia harus beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana mungkin seseorang yang tidak belajar ilmu agama itu bisa beriman dengan iman yang benar. Dia untuk menjaga imannya dari kekufuran, dari riddah, itu saja nggak bisa. Nah, bagaimana mungkin kemudian seseorang yang tidak mengetahui ilmu agama itu bisa beriman dengan iman yang benar? Yang ini merupakan syarat mutlak yang pertama untuk seseorang menjadi seorang wali. Ini baru yang pertama. Untuk beriman dengan iman yang benar, dia harus punya ilmu agama.
Dia harus bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, ma'rifatullah dengan ma'rifah yang sahihah, yang haqqah, yang betul, sesuai dengan sifat-sifat Allah yang layak baginya, yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu harus dipelajari. Tanpa belajar terhadap ini, maka seseorang nggak akan bisa beriman dengan iman yang benar. Seseorang untuk beriman kepada Rasulullah dengan iman yang benar, maka dia harus belajar, harus mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang benar, agar dia tidak mensifati para nabi, tidak mensifati Rasulullah secara khusus dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Seseorang yang imannya agar terjaga, maka dia harus belajar tentang ahkam ar-riddah, hukum-hukum yang berkaitan dengan riddah. Karena riddah bisa membatalkan keimanan seseorang. Jika imannya batal, maka berarti nggak bisa seseorang menjadi seorang waliyun min auliyaillah. Nah, karena itu ilmu agama itu merupakan kunci untuk langkah awal untuk menjadi seorang wali. Harus belajar ilmu agama dulu. Jika nggak pernah belajar ilmu agama, maka nggak akan pernah dia menjadi seorang wali selamanya. Meskipun dia berkhidmah kepada seorang wali, setiap hari dia berada di rumahnya seorang wali, dia berkhidmah melayani seorang wali, meskipun dia berzikir setiap hari ribuan kali, meskipun kemana-mana dia bawa subhah yang nggak pernah berhenti berputar, tetapi kalau dia tidak pernah belajar ilmu agama, maka dia tidak akan pernah menjadi seorang waliullah. Ilmu agama ini menjadi kunci utama untuk meraih derajat wilayah tersebut. Dan ini langkah pertama yang harus dilangkahkan ketika seseorang ingin menjadi seorang waliullah. Yang kedua, harus istiqamah dalam ketaatan. Ini juga butuh ilmu agama. Untuk menjalankan semua yang diwajibkan, maka seseorang harus tahu apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tahu apa hal-hal yang diwajibkan agar dia bisa lakukan. Kalau dia tidak mengetahuinya, maka dia nggak akan bisa untuk Dia nggak akan bisa untuk menjalankannya. Setelah mengetahui yang wajib, dia juga harus tahu bagaimana tata cara melakukannya. Oh, sholat 5 waktu itu wajib. Bagaimana sholat yang benar berdasarkan syariat Islam? Dia harus belajar. Dia tahu puasa Ramadan itu wajib. Bagaimana tata cara puasa Ramadan? Maka dia harus belajar. Dia tahu bahwa ikhlas itu wajib. Bagaimana tata cara untuk ikhlas? Dia tahu sabar itu wajib. Apa itu sabar? Bagaimana tata caranya? Maka dia harus belajar. Dan seterusnya. Untuk menjalankan kewajiban, seseorang juga harus memiliki ilmu tentang hal-hal yang wajib dan tentang tata cara untuk melakukannya. Butuh kepada ilmu agama. Nah, untuk meninggalkan perkara yang haram juga butuh ilmu lagi. Dia harus tahu apa saja hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dengan akal saja kita nggak bisa tahu apa sih yang diharamkan oleh Allah, pencipta alam semesta ini. Tanpa belajar nggak akan tahu. Dengan belajar seseorang baru mengetahui hal-hal yang diharamkan dan bagaimana tata cara untuk meninggalkannya. Nah, misalnya seseorang harus tahu bahwa membunuh seorang muslim tanpa hak itu haram, bahwasanya berzina itu haram, bahwasanya minum khamr itu haram, berjudi itu haram, makan riba itu haram dan sebagainya. Dia harus tahu agar dia bisa meninggalkannya, dan dia harus tahu bagaimana cara meninggalkan perkara-perkara yang haram itu. Butuh ilmu juga. Meninggalkan perkara yang haram butuh kepada ilmu. Yang terakhir, wali itu istiqamah dalam melakukan perkara yang sunnah. Nah, ini juga butuh ilmu juga. Bagaimana melakukan perkara yang sunnah? Apa saja yang sunnah, dan dari sekian banyak perkara yang sunnah mana yang dia pilih, dan bagaimana cara melakukannya?
dia memilih zikir secara istiqamah, maka dia harus bisa berzikir dengan benar, bukan hanya sekedar bunyi saja, bukan hanya sekedar banyaknya banyaknya bilangan dari zikir yang dia ucapkan. Misalnya dia berzikir dengan zikir tahlil, maka membacanya harus benar, la ilaha illallah misalnya. Nah, jangan kemudian asal bunyi saja, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, kemudian menghilangkan sebagian huruf. Ada sebagian orang berzikir dengan tahlil, haknya hilang. Nah, pada lafzul jalalah dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, haknya hilang. 1000 kali dia baca, dia nggak akan bisa jadi wali, malah tambah dosanya. Ada sebagian justru ada yang memendekkan lam pada lafzul jalalah. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah untuk mengejar banyak jumlahnya. Kalau nggak cepat-cepat nanti nggak selesai-selesai, maka dia nggak akan jadi wali orang yang seperti ini. Karena bacanya aja udah salah, bukan diterima oleh Allah, justru dia akan menambah dosa dia. Ada orang yang berzikir dengan lafzul jalalah saja, Allah, Allah misalnya. Harus membacanya benar seperti itu. Kalau kemudian dia mengejar, oh saya harus baca lafzul jalalah 10.000 kali, kemudian dia mengatakan tidak punya ilmu, dia berzikir tanpa ilmu, dia mengatakan Allah, 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 Allah misalnya. Maka ini apa? Ini dia nggak akan dapat apa-apa. Bahkan yang dia dapat adalah dosa. Nah, contohnya seperti itu. Ada orang yang istiqomah mengamalkan amalan sunnah berupa membaca Al-Quran, tetapi dia tidak talaqi dalam membacanya, kemudian dia tidak belajar dalam membacanya secara keliru, tidak benar, maka sebanyak apapun Al-Quran yang dia baca, jika salah dalam membacanya, maka itu akan mardud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, laisa alaihi amruna, perbuatan yang dia lakukan tidak sesuai dengan ajaran kita, tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan syariat kita, fahuwa raddun, maka dia mardud, maka dia ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memilih puasa sunnah, dia memilih salat sunnah, semuanya butuh kepada ilmu. Maka ilmu agama di sini adalah kunci pembuka kebaikan, termasuk kunci pembuka untuk seseorang bisa menjadi waliyun min auliyaillah. Maka waspadalah sekarang terhadap orang-orang yang malas dalam belajar ilmu agama. Orang-orang yang malas dalam belajar ilmu agama, tetapi karena bermodalkan dia adalah misalnya dia anaknya wali, atau cucunya wali, atau cucunya cucu wali misalnya. Dulu mbahnya itu wali, keturunan syekh siapa misalnya, atau keturunan kiai fulan dan fulan, kemudian dia malas belajar, tidak mau belajar ilmu agama, kemudian untuk menutupi kebodohannya dia ngaku jadi wali. Nah, ini harus diwaspadai orang-orang seperti ini. Orang yang nggak ada riwayat pernah belajar ilmu agama, maka dia nggak akan jadi wali. Jangankan jadi wali, jadi orang yang bertakwa saja tidak, apalagi menjadi waliyun min auliyaillah. Waspada terhadap orang-orang yang ngaku-ngaku. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan wali untuk menyebarkan kesesatan dan membohongi umat untuk mencari popularitas dan mencari dunia, untuk mencari harta benda, mengaku-ngaku sebagai seorang wali dari auliyaillah. Bahkan sebagian mereka tidak segan-segan mengaku sebagai wali kutub, untuk semuanya adalah menipu semuanya terhadap umat. Maka kita harus mewaspadai orang-orang
yang seperti ini. Maghrur, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang sengaja menipu masyarakat, dan sebagian mereka adalah orang-orang yang memang mereka tertipu dengan setan, dengan iblis yang mengelabui dia seakan-akan dia telah menjadi seorang waliyun min auliyaillah, tetapi pada hakikatnya dia adalah waliyus syaitan, walinya setan. Karena nggak punya ilmu agama, imannya saja nggak beres, kewajibannya banyak ditinggalkan, perkara yang haram banyak dilakukan, istinja saja nggak bisa. Bagaimana seseorang yang istinja tidak bisa, kemudian dia mengaku sebagai seorang wali? Nah, ini penting untuk kita waspadai, karena banyaknya hari ini orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang menyembunyikan kebodohannya ketika kecil. Ketika kecil dia nggak mau belajar ilmu agama, tetapi tuntutan bagi dia untuk kemudian menjadi orang besar. Akhirnya apa? Menyembunyikan kebodohannya dengan pengakuan yang itu hanya pengelabuhan terhadap orang lain. Orang-orang yang awam yang tidak paham, maka dia akan mengakui bahwa dia seorang wali. Tetapi kita yang telah belajar ilmu agama mengetahui bahwa tanpa belajar ilmu agama seseorang tidak akan menjadi orang yang baik, apalagi menjadi seorang wali. Al-Imam Asy-Syafi'i yang tadi sudah kita sebutkan, beliau mengatakan mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak akan menjadikan seorang wali dari orang yang bodoh. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Mana wali yang bodoh dalam sejarah? Gak ada. Mulai dari wali yang termulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya aulia Allah, mereka paham tentang agama. Yang terkenal Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau alim allamah dalam masalah ilmu agama. Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifai alim allamah. Siapa lagi? Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi atau Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Semua orang-orang yang berilmu agama dengan ilmu agama yang kuat, pemahaman yang luas. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi alim. Bahkan sebagian mereka mengarang banyak kitab. Mana wali yang bodoh? Nggak ada wali yang bodoh, itu nggak ada. Wali-walian yang bodoh itu wali-walian, bukan wali betulan. Nah, karena itu harus diwaspadai semua pengakuan atau pengakuan seseorang sebagai klaim sebagai seorang wali, tetapi dia bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Nah, bagaimana menentukan seseorang itu adalah waliyun min auliyaillah? Yaitu dengan kabar dari seorang wali. Karena kaidahnya mengatakan la ya'riful waliyya illal waliyyu. La ya'riful waliyya illal waliyyu. Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali itu juga. Jadi yang tahu seseorang itu wali adalah wali. Kalau yang bukan wali kemudian mengatakan si fulan wali, apalagi ngaku saya adalah wali, maka ini nggak bisa dibuat sebagai acuan untuk menentukan seseorang itu wali atau bukan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang seseorang main tunjuk saja, saking banyaknya menyebarnya banyak kebodohan pada hari ini. Seseorang untuk menyebut wali hanya main tunjuk saja, hanya gara-gara dia gurunya, kemudian dia menyebutkan guru saya adalah wali. Terkadang seseorang sampai mengaku bahwa dirinya adalah seorang wali. Hanya sekedar seseorang memiliki keanehan, keajaiban, kemudian seseorang menyebutnya dia adalah wali. Gara-gara katanya dia bisa dia bisa menyembuhkan penyakit orang yang sakit, kemudian disebut dia wali. Hanya karena seseorang itu bisa menghilang, kemudian disebutnya sebagai wali.
hanya gara-gara seseorang itu bisa apa? Misalnya bisa terbang di udara tanpa pesawat, katanya dia adalah wali. Hanya gara-gara dia bisa menyeberang sungai tanpa perahu, disebut sebagai wali. Keanehan, keajaiban yang terjadi pada manusia itu tidak semuanya karamah. Tidak semuanya karamah. Itu yang harus diwaspadai. Karena itu al-ibrah yang dibuat sebagai acuan itu bukan keanehannya. Karena keanehan yang terjadi, keajaiban yang terjadi pada seseorang itu ada kalanya mu'jizat itu yang terjadi pada seorang nabi, ada irhas yang terjadi pada para calon nabi ketika belum diangkat menjadi nabi, ada mu'jizat, kemudian ada karamah yang terjadi pada seorang wali, kemudian ada sihir, ada juga istidraj, ada juga ma'unah. Nah, ini semuanya adalah keanehan-keanehan yang terjadi. Tidak selalu orang yang terjadi keanehan pada dirinya maka dia seorang wali. Bisa jadi itu sihir. Sihir yang dia buat bersama setannya, bersama jin. Bisa jadi itu terjadi. Bisa jadi yang terjadi pada dirinya adalah istidraj, yaitu keanehan yang muncul pada seseorang untuk menyesatkan orang itu. Allah berkehendak untuk menyesatkan orang itu sehingga mengabulkan apa yang dia minta. Sehingga seseorang semakin sesat. Dia nggak pernah sholat, imannya nggak beres. Tapi kalau dia minta langsung terkabul. Nah, ini akhirnya dia merasa saya ini kekasih Allah. Nah, ini bahaya, orang ini maghrur, tertipu oleh hal-hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi yang dibuat sebagai parameter itu bagaimana pengamalan seseorang terhadap syariat Islam. Kalau kita melihat orang itu jangan melihat anehnya, jangan melihat keajaibannya, jangan melihat kesaktiannya. Kalau masalah masalah bisa berjalan di udara, burung itu pun bisa. Nggak pernah belajar ilmu agama, dia juga bisa terbang. Jadi, ikan juga bisa hidup di lautan tanpa dia harus belajar ilmu agama. Itu sesuatu hal yang biasa saja. Jadi, hadirin hadirat rahimakumullah, yang harus kita lihat pertama kali ketika seseorang itu dianggap ini dan itu, maka kita lihat bagaimana pengamalannya. Orang itu bagaimana, pernah nggak dia talaqi, belajar ilmu agama dengan benar. Kemudian yang kedua, apakah dia mengamalkan ilmunya, apakah dia menjalankan syariat Islam. Kalau dia telah terbukti pernah belajar ilmu agama dengan benar, kemudian dia terbukti oleh kita melihatnya bahwa dia mengamalkan syariat Islam, maka bisa jadi keajaiban yang terjadi padanya itu adalah karamah, bisa jadi. Tetapi apabila seseorang memiliki keanehan, keajaiban, kita lihat nggak pernah mondok, kita lihat istinja aja nggak bisa, nggak tahu bagaimana cara istinja setelah kencing, setelah berak, maka udah nggak usah berpikir panjang. Nah, itu apa yang keanehan yang terjadi pada dia, itu adalah bukan karamah. Nah, itu bisa jadi istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita nggak akan tertipu oleh orang-orang yang seperti itu. Ada seseorang datang ke Indonesia, rumahnya dia tempat tinggalnya di Amerika. Dia datang ke Indonesia dengan jubahnya yang besar, jenggotnya yang panjang, kemudian dia mengaku sebagai wali kutub, Kemudian giliran datang di Indonesia di tengah-tengah jamaah, dia terlihat
bersalaman dengan semua orang, laki-laki maupun perempuan, tanpa haid. Nah, maka dari situ kita tahu, oh dia bukan wali. Wali kutub aja, apalagi wali kutub. Wali kecil-kecilan saja enggak. Karena apa? Dia tidak mengamalkan syariat Islam. Dia tidak takut kepada Allah. Bagaimana dikatakan dia seorang wali? Ada beberapa tahun yang lalu kita menyaksikan orang mengaku sebagai wali kutub, tetapi ujung-ujungnya dia banyak melanggar syariat Islam, bahkan akidahnya ternyata menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, mereka yang akidahnya itu menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah jelas bukan wali, karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Orang yang nggak mengenal Allah, bagaimana dia bisa disebut sebagai waliyun min awliyaillah? Mereka yang berpaham al-wahdah al-mutlaqah, yang meyakini bahwa alam semesta ini adalah Allah, bahwa setiap bagian dari alam semesta ini adalah bagian dari Allah. Allah itu adalah alam, alam adalah Allah. Orang seperti ini bukan wali, sampai kapanpun nggak akan jadi wali. Akidahnya akidah kufur. Maka dia bukan mukmin dengan iman yang benar, maka dia bukan seorang wali. Kalau ada yang berpaham hulul kemudian mengaku sebagai wali, meyakini bahwa Allah itu menempel pada dirinya, menyatu dengan dirinya, bertempat pada dirinya, maka orang ini jelas bukan wali. Seorang waliullah mereka seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Syafi'i dan sebagainya, yang mereka memang memahami ilmu-ilmu agama dan mengamalkannya, mengenal Allah dengan pengenalan yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka untuk mengetahui seseorang itu wali atau bukan, itu adalah dengan ucapan wali, kabar dari wali. La ya'riful waliyya illal waliyyu. Kalau ada orang yang sudah masyhur sebagai seorang wali, kemudian mengatakan si fulan itu adalah wali, maka kita akan mengatakan bahwa si fulan itu adalah wali min auliyaillah. Kenapa? Orang wali tahu siapa yang wali, siapa yang bukan. Sebagaimana la ya'riful alima illal alimu. Tidak ada yang mengetahui orang yang alim kecuali orang yang alim juga. Parameternya adalah ucapan orang yang alim. Itu parameternya, ukurannya. Ukurannya itu. Siapa sih di sini orang yang alim? Yaitu orang yang orang alim bilang dia adalah alim. Itulah orang yang alim. Tetapi kalau yang bilang dia alim itu orang-orang bodoh, ya nggak bisa ucapannya dijadikan sebagai pedoman untuk menunjukkan bahwa dia adalah alim. Apalagi sekedar yang mengucapkannya itu adalah MC dalam sebuah acara. Acara berikutnya disampaikan oleh misalnya ceramah agama, disampaikan oleh al-alim, al-allamah, al-ustadz misalnya, al-syeikh dan seterusnya. Itu seorang MC yang diajari oleh gurunya untuk penghormatan, kemudian dia merasa bangga dengan itu, padahal anak-anak yang MC-nya anak-anak yang diajari kemarin. Ini masalah ketika seseorang kemudian berpedoman kepada ucapan seseorang, kemudian dia mengaku sebagai alim, atau kemudian mengklaim seseorang sebagai seorang alim allamah. Jadi nggak bisa berpedoman kepada orang-orang bodoh yang menyebut dia sebagai orang alim. Dan kita jangan berbangga diri ketika ada orang awam, artinya orang awam yang kita maksud di sini masyarakat umum, itu menyebut kita sebagai orang alim. Jangan berbangga diri. Kalian nanti dengan kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari atau kitab Sulamut Taufiq yang kamu hafalkan dan kamu pahami, pulang ke rumah mengajar, maka kalian akan dianggap orang yang alim oleh masyarakat. Kenapa? Ya karena kamu mengajar.
karena di kampung itu nggak ada yang kayak begitu, dan sebagainya. Maka kamu akan disebut ini al-ustadz, al-alim, al-ustadz hidayat misalnya. Maka di situ kamu jangan merasa berbangga, apalagi sombong dalam dirinya. Itu nggak bisa dibuat pedoman apa yang mereka ucapkan, kecuali kalau para ulama mengatakan kamu adalah alim, orang-orang yang terkenal dengan keilmuannya, yang sudah diakui keilmuannya oleh para ulama, kemudian menyebut kamu adalah orang alim, maka di sini apa yang diucapkan mereka itu adalah benar. Meskipun begitu, tetap kita tidak boleh sombong atau ujub dengan nikmat yang telah Allah berikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini kita bicarakan panjang lebar, karena sekarang ini banyak orang ngaku jadi wali. Sekarang ini banyak sekali orang ngaku jadi wali, baik yang wali besar atau wali kecil-kecilan atau setengah wali, itu banyak. Banyak sekali. Dan kita melihat kebanyakan mereka yang mengaku sebagai wali itu ya apa? Untuk menyembunyikan kebodohannya. Karena nggak ada apa namanya peluang lain untuk bisa meraup apa namanya kesenangan dunia kecuali dengan itu. Kalau dia mau ngaji nggak bisa ngaji, dia mau misalnya ceramah nggak bisa ceramah, dia mau ngajar nggak bisa. Bisanya ya ngaku aja jadi wali, maka orang yang bodoh akan percaya kepadanya, kemudian memuji-mujinya. Setelah itu banyaklah tamu yang datang. Banyak tamu yang datang membawa amplop yang berisi uang. Ini yang diharapkan oleh orang-orang seperti ini, maka kita harus waspada. Jadi syariat itu yang menjadi kriteria. Syariat, pengamalan terhadap syariat, ilmu itu yang menjadi kriteria. Setiap sesuatu kita melihat seseorang, lihat bagaimana dia belajar enggak ilmu agama, apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak. Itu saja sudah cukup untuk menilai seseorang itu orang baik atau bukan orang baik. Jangan tertipu oleh hal-hal yang lainnya. Itu adalah kriteria. Kriteria itu bukan kita yang ngarang-ngarang, tetapi Rasulullah sudah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Paham terhadap ilmu agama adalah kriteria kebaikan. Derajat takwa, derajat wilayah, kewalian hanya bisa diperoleh dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan mungkin seseorang untuk meraih derajat itu. Ilmu ladunni itu bukan ilmu tentang taharah, bukan ilmu tentang salat. Ilmu ladunni adalah ilmu yang tidak didapat dengan belajar. Itu namanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni hanya diperoleh oleh orang yang bertakwa, bukan oleh orang biasa. Bukan orang nggak pernah belajar tiba-tiba dapat ilmu ladunni. Enggak. Tetapi seseorang yang sudah belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya, yang wajib dijalankan, yang haram ditinggalkan, maka di saat itu dia akan mendapatkan ilmu ladunni, ilmu yang didapat tanpa belajar. Syaratnya dia harus takwa dulu, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, maka Allah akan mengajari kalian ilmu ladunni ini, ilmu yang merupakan anugerah dari Allah. Bukan ilmu tentang toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu. Tetapi ilmu tertentu yang Allah berikan karena ketakwaan dia. Kalau orang nggak pernah belajar, kemudian dia menyembunyikan kebodohannya dengan saya laduni kok. Belajar sholat saya laduni, belajar puasa saya laduni, belajar toharoh saya laduni. Laduni dari mana?
Kayak begitu nggak bisa laduni. Laduni itu setelah takwa. Lah takwa itu setelah belajar baru bisa takwa. Setelah takwa baru dapat laduni. Seperti itu urutannya, bukan langsung laduni. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah wali, bahwa para wali itu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah artinya sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali karena kesungguhannya dalam mengikuti nabinya. Ini yang disebut karomah. Jadi sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali karena kesungguhannya dalam mengikuti nabinya, karena sangat ittiba terhadap Rasulullah, menjalankan semua yang wajib, meninggalkan yang haram, perkara yang sunnah dijalankan, maka kemudian dia menjadi seorang wali dan dia kemudian mendapatkan kemuliaan dari Allah yang berupa karomah. Nah, tetapi tidak semua wali itu karomahnya terlihat. Ada sebagian wali yang sengaja memperlihatkan karomahnya di hadapan masyarakat. Ada sebagian wali yang tidak memperlihatkan karomahnya. Mereka yang memperlihatkan karomahnya di hadapan masyarakat tentu bukan untuk sombong, karena wali hatinya bersih dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, nggak ada kesombongan. Ketika mereka memperlihatkan karomahnya adalah untuk kemaslahatan dakwah, untuk kemaslahatan dakwah. Seperti halnya para nabi memperlihatkan mukjizatnya untuk kepentingan dakwah, demikian juga para aulia. Mereka memperlihatkan, sebagian mereka memperlihatkan karomahnya di hadapan masyarakat agar masyarakat lebih bisa mendengar apa yang disampaikannya. Oh, dia seorang wali, karomahnya luar biasa. Karena sebagian orang itu akan mendengar seseorang yang memiliki kelebihan, keajaiban yang terjadi padanya. Dia akan tunduk, dia akan takut, dia akan tidak berani untuk melanggar sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang dilarang oleh seorang yang dia tahu wali memiliki kelebihan-kelebihan, sehingga itu dilakukan oleh sebagian para aulia. Tetapi kebanyakan para aulia mereka tidak memperlihatkan karomahnya, sehingga orang nggak tahu terkadang bahwa dia adalah waliyun min auliyaillah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul abraral atqiya al akhfiya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, yang bertakwa, al akhfiya, yang menyembunyikan diri, yang tersembunyi. Tersembunyi di hadapan masyarakat. Idza ghabu lam yuftaqadu. Jika dia nggak ada, nggak dicari-cari. Misalnya ada acara apa, dia nggak hadir, maka nggak dicari. Di mana dia? Bisa batal ini acaranya, enggak. Dia nggak ada, ya nggak masalah. Dia nggak dihitung, nggak diperhitungkan. Nggak diperhitungkan. Bahkan kalaupun dia datang, duduknya nggak duduk di paling depan, dia paling belakang atau di tengah-tengah. Tidak disediakan kursi yang empuk untuk dia, karena dia tidak diketahui bahwa dia adalah seorang wali. Idza ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu. Jika dia itu hadir, itu apa? Mereka tidak dikenal, tidak akan dipanggil dan tidak akan dikenal. Qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabra'a muzlimah. Tetapi hati mereka itu laksana lentera-lentera petunjuk yang muncul dari setiap bumi yang gelap. Artinya sesungguhnya mereka adalah waliullah. Tetapi
orang nggak mengenalnya sebagai seorang waliullah. Dia nggak pernah ngaku jadi wali juga. Dia juga nggak pernah mengumumkan dirinya sebagai wali. Dia menyembunyikan apa yang dilakukannya, identitasnya di hadapan masyarakat. Dan ini adalah yang terbanyak. Para aulia yang terbanyak itu seperti ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang karomah ini disebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang adanya karomah ini. Yang tadi tentang langkah-langkahnya sudah kita sebutkan. Wama dalam hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Ini tadi yang sudah kita ceritakan, bahwa langkah untuk menjadi seorang wali menjalankan yang fardu, kemudian melakukan istiqamah, melakukan hal yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Allah mencintainya, maka dia menjadi seorang wali. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannahu. Kalau seseorang sudah menjadi wali, maka Allah berfirman, maka aku akan memberikan kekuatan kepada pendengarannya. Jadi pendengarannya menjadi kuat sehingga bisa mendengar sesuatu yang umumnya tidak didengar oleh orang lain. Kemudian memberikan kekuatan pada penglihatannya sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Akan memberikan kekuatan kepada tangannya sehingga dia bisa memiliki kekuatan tangan yang tidak umum dimiliki oleh kebanyakan orang. Warijlahu, dan Allah memberikan kekuatan pada kakinya sehingga bisa melangkahkan kakinya tidak seperti pada umumnya orang. Jika dia meminta, maka Allah akan memberikannya. Jika dia meminta perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Ini itu tentang karomah. Ada seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang wali, kemudian mendapatkan karomah ini. Dia bisa melihat sesuatu yang yang nggak bisa dilihat oleh orang, seperti Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau sedang di Madinah, ketika menjadi khalifah, beliau waliyun bin awliyaillah, wali besar setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sedang berkhutbah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu beliau mengirimkan tentara dalam sebuah peperangan yang dipimpin oleh Sariyah, namanya Sariyah. Sariyah bin Zunaim, ini panglima perangnya, dikirim ke Persia. Di tengah-tengah khutbah beliau melihat, padahal jauh Persia dengan Persia itu daerah Iran, dengan beliau di Madinah. Beliau melihat dengan matanya. Ini namanya Allah memberikan kekuatan matanya untuk melihat sesuatu yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian Rasulullah melihat tentang kondisi tentara Sariyah bin Zunaim ini. Nah, sehingga di tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala." Beliau memberikan komando kepada Sariyah. Di mana Sariyah? Jauh dari Madinah. Beliau bisa melihatnya, dan suara beliau, Allah memberikan kekuatan pada suara beliau sehingga bisa didengar oleh Sariyah yang ada di Persia. Beliau mendengar, "Ya Sariyah, naik ke gunung. Ya Sariyah, naik ke gunung."
Sariyah mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini namanya apa? Karamah yang Allah berikan. Allah memberikan kekuatan lisannya, Allah memberikan kekuatan matanya, sehingga bisa melihat sesuatu yang nggak biasa dilihat oleh kebanyakan orang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian wali yang diberikan kekuatan pada kakinya, sehingga dia bisa melangkahkan kakinya tidak seperti umumnya orang. Satu langkah dia sudah sampai di Makkah, satu langkah dia sudah sampai di Madinah, satu langkah dia sudah sampai di berbagai tempat. Allah memberikan kekuatan kaki pada kakinya, sehingga bisa mendapatkan karomah itu. Dan masih banyak lagi jenis-jenis karomah yang banyak diceritakan. Secara baik itu baik itu secara turun temurun kepada kita, maupun juga diceritakan dalam kitab-kitab para ulama. Semuanya itu adalah merupakan keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada para walinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, menjadi seorang wali itu memiliki banyak keutamaan selain yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa dia akan mendapatkan karomah, kemuliaan berupa keajaiban tersebut. Lebih dari itu, bahwa mereka juga akan dijamin akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Seorang wali ada jaminan husnul khotimah, bahwa mereka itu tidak maksum dari dosa, betul. Karena yang maksum dari dosa para nabi. Para wali tidak maksum dari dosa, tetapi mereka apabila mereka jatuh kepada kemaksiatan, maka mereka bersegera untuk bertaubat. Tidak lama-lama mereka dalam kemaksiatan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika dia mati, maka mati dalam kesempurnaan iman. Itu seorang wali. Sudah ada jaminan bahwa dia akan mati husnul khatimah. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 3. Di antaranya ada beberapa ayat yang sama dengan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, artinya dia beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi akan turun malaikat, akan turun para malaikat kepada mereka. Mereka akan memberitahukan, malaikat akan datang kepadanya. Kalau seseorang sudah jadi wali, maka malaikat akan memberitahu kepadanya, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa bersedih hati. Bergembiralah kamu, karena kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kalau sudah malaikat sendiri datang memberitahu seperti itu, maka nggak akan ada lagi kesedihan, nggak ada lagi rasa khawatir, karena sudah dia ada jaminan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini kalau seseorang sudah jadi wali, akan tahu dia bahwa dirinya sebagai wali, karena malaikat akan memberitahu tentang status dia bahwa Allah telah mengangkatnya sebagai seorang waliullah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebuah kemuliaan yang luar biasa yang didapatkan oleh seorang wali, yang hendaknya kita juga bisa berusaha untuk mengarah ke sana. Dan terakhir yang harus kita waspadai, bahwa jangan memusuhi seorang wali, jangan bermusuhan seorang wali. Kalau ada wali, betul-betul wali, maka jangan bermusuhan dengannya, jangan memusuhi seorang wali, karena memusuhi seorang wali maka dia akan mendapatkan kehancuran. Seperti dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, man 'adali waliyan
faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi seorang wali, maka Allah itu akan memberitahukan kepada dia bahwa Allah akan menghancurkannya. Apalagi memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seorang afdalul auliya, maka ini akan sangat berbahaya dan dia akan terancam dengan kehancuran di dunia apalagi nanti di akhirat. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala al-hadi Rasulillah.